Markus pasal 1, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Jadi di kitab Markus ini dituliskan tentang permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, ini di ayat yang keduanya langsung tertulis apa yang ada dalam kitab Nabi Yesaya. Di situ sudah dituliskan di kitab Yesaya, kalau kita bisa baca di situ ada di Yesaya 40 ayat 3 bagaimana sudah ditulis tentang "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau." Nah, jadi di zaman Romawi dulu itu, kalau orang penting mau datang ada utusan yang mendahului, tetapi nantinya yang penting itu menyusul. Jadi hamba dulu diutus, utusan yang memberi tahu, dan sesudahnya menyusul yang pemeran utama maksudnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Yesus dituliskan di situ didahului oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Bapa yang menyuruh utusannya mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Nah, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kita sudah baca di pembacaan Matius sebelumnya, sudah diberitahukan tentang kelahiran Yesus, kelahiran Yohanes Pembaptis, dan bagaimana Yohanes Pembaptis yang kemudian membaptis Yesus. Jadi ada semua di dalam untuk pemberitahuan tentang Yesus Kristus yang dimulai terlebih dahulu oleh Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan bahwa bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jadi Yohanes Pembaptis datang mendahului sebagai utusan dari surga untuk berseru, menyerukan berita pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi saat Yohanes datang memberitahukan ajakan untuk bertobat, datang banyak orang kepada dia. Ini dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Ternyata semuanya datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka mengaku dosanya dan dibaptis di sungai Yordan. Jadi tanda mau memulai hidup yang baru adalah mengaku dosa terlebih dahulu, kemudian tandanya itu adalah dibaptis. Dibaptis di sungai Yordan, ditenggelamkan di sungai Yordan, itu sebagai tanda bahwa dosa-dosa yang mereka sudah akui sebelum dibaptis ditenggelamkan bersama-sama di dalam air, dan setelah keluar ada manusia baru yang di depan. Sudah serahkan semua dosa-dosa kehidupan yang lama, dan sesudah itu menjadi pribadi yang baru. Pastinya namanya pribadi yang baru, tetapi masih banyak pengerjaan nantinya ya. Ini di bagian alam roh sudah mengaku dibersihkan, tetapi kehidupan sehari-hari, kebiasaan yang lama itu yang perlu terus dikerjakan. Mungkin sebelum dibaptis mereka pemarah, mereka mabuk-mabukan, suka berbohong, suka menipu, munafik semua.
disitulah mereka mulai dibantu, ditolong oleh Tuhan untuk semakin diubahkan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Perikop berikut, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus pun datang mendapatkan Yohanes Pembaptis supaya dia dibaptis. Ia datang dari Nazaret di tanah Galilea dan dia pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yesus setelah menjalani kehidupan sebagai anak tukang kayu, masih ada hubungan keluarga dengan Yohanes Pembaptis. Kalau kita ingat pembacaan di Matius, di situ diceritakan bagaimana Tuhan Yesus lahir, di situ bagaimana diceritakan tentang Yohanes Pembaptis, sudah dibagi juga di kitab Matius. Nah, kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus ada relasi keluarga di situ. Elizabeth dan Maria pada masa kehamilan mereka dua-dua bertemu, dua wanita yang impossible bisa hamil, tetapi karena kemurahan Tuhan, yang satu perawan bisa hamil, gak pernah berhubungan dengan laki-laki, gak tidur dengan pasangannya saat itu, tunangannya Yusuf, dan yang satu sudah disebut mandul, sudah lanjut usia. Tetapi saat Tuhan mau bekerja melalui kehidupan dua wanita ini, satu masih muda, satu sudah nenek, Tuhan bisa kerjakan mujizatnya. Tidak lihat usia kalau Tuhan mau bekerja dan memakai hidup seseorang. Dan sesudahnya lahirlah Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kita lanjut saja dulu di sini bahwa intinya Yesus datang untuk memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kita lihat saat dia keluar dari air ada langit yang terkoyak. Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengar suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Perikop berikut pembacaan di padang gurun ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Segera, langsung setelah dia dibaptis, Yesus yang sudah 30 tahun mempersiapkan diri sebagai anak tukang kayu, tidak pernah kedengaran kabarnya, tidak pernah kedengaran ceritanya, tiba-tiba muncul cerita dia pergi dibaptis, tetapi ternyata Tuhan Yesus belum langsung melayani dan mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Misi untuk menyelamatkan dunia belum dikerjakan, misi untuk memberitakan Injil belum dikerjakan. Terlebih dahulu dipimpin ke padang gurun. Yesus pun melewati padang gurun kehidupan, bukan cuma kita. Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Padang gurun kita tahu, padang gurun panas, pasir, kering, tidak ada apa-apa. Yesus mengalami di sana. Kehidupan kita pun yang melewati kekeringan, melewati masa-masa panas, dingin kalau malam, mungkin binatang-binatang liar di situ, gak ada air, banyak sekali hal yang susah di padang gurun. Dan kita bisa lihat kehidupan kita juga bisa banyak padang gurunnya,
Tetapi kita tahu Yesus sendiri sudah melewati padang gurun itu. Dia sudah memberi keteladanan bagaimana hidup di padang gurun dan bagaimana bisa keluar sebagai pemenang di padang gurun. Kita lanjut dulu ayat 13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Yesus gak tinggal cuma 1-2 hari. Kalau kita bilang kan Yesus sebentar sekali, dia cuma setengah hari di padang gurun. Saya Tuhan sudah lama sekali nih saya di padang gurun, belum keluar-keluar juga dari padang gurunku. Masing-masing padang gurun kita ada waktunya. Kalau Yesus ada 40 hari, kita mungkin ada di 30 hari, atau kita malah ada di berapa puluh hari, beratus hari, tetapi kita gak pernah sendiri. Di sini Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ternyata ada waktu di mana di padang gurun Tuhan izinkan kita dicobai oleh iblis, untuk tahu bagaimana hati kita, untuk tahu apakah kita benar-benar tetap mau mengandalkan Dia, mau mempercayai Dia, sementara yang kelihatan di depan kita padang gurun, panas, terik, tidak ada apa-apa. Yesus melewati hal itu. Padang gurun apa yang saudara dan saya alami hari ini, hanya kita masing-masing yang tahu. Iblis mencobai seperti apa? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberi teladan. Di sini nggak ada dijelaskan secara rinci, tetapi kita sudah baca di Matius bagaimana pencobaan-pencobaan yang iblis bikin kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus keluar lebih daripada pemenang. Kita sudah ingat semua ini. Di Markus tidak dijelaskan dengan detail, tapi di Matius pasal 4 sudah dijelaskan semua di situ. Setelah Yesus juga dibaptis, langsung dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi tujuan di dalam padang gurun ternyata ada cobaan iblis yang bisa datang. Tetapi saat kita mau mengikuti teladan Yesus, saat iblis datang mencobai, bisa datang dengan tawaran-tawaran yang enak. Seperti Yesus kan tawaran yang enak. Yesus udah kelaparan, datang ditawarin untuk menjadikan batu-batu menjadi roti. Mau ditantang untuk tunjukkan kuasamu. Kadang kan kita ditantang orang, iya kamu orang Kristen, tunjukkan kasihmu, kasih pinjam saya uang, atau gimana ya. Kadang kita ditantang seperti itu, supaya kita tahu, jangan hanya bergerak sesuai dengan perasaan kita atau karena paksaan orang, tetapi kita harus selalu berkata seperti Tuhan Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa menjawab ada tertulis kalau kita tahu dan kita sudah baca apa yang tertulis itu. Kenapa kita baca firman? Supaya saat iblis mencobai kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus, ada tertulis kok. Tuhan sudah berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada saat di padang gurun kita sudah gak sanggup lagi hadapi padang gurun kita, mungkin ada yang datang bilang, ngapain kamu bertahan aja di situ, ayo korupsi aja, atau ada aja lah cobaan. Kita bisa berkata, ada tertulis, aku bisa tanggung segala perkara karena Yesus memberi saya kekuatan. Kalau kita nggak baca yang tertulis itu, apa yang kita mau pakai jawab saat si iblis mencobai kita? Jadi latih diri kita terus menaruh di hati kita yang tertulis dalam firman Tuhan, supaya dalam menjalani padang gurun kehidupan kita, cobaan-cobaan iblis lewat macam-macam. Yang tadi diminta tunjukkan kuasanya, sesudahnya kan dikatakan jatuhkan dirimu, dibawa di bubungan yang tinggi, di bubungan bait Allah, jatuhkan dirimu, kalau memang engkau anak Allah, pasti malaikat Tuhan akan diperintahkannya untuk menatangmu. Tapi selalu Yesus bilang, ada tertulis, selalu ada jawaban Yesus. Saat kita rajin menaruh tulisan-tulisan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, hikmat yang dari atas dalam hati kita, setiap ujian datang, Roh Kudus akan mengingatin kita untuk berkata, ada tertulis.
Yang berikut, ditawarin lagi kemegahan seluruh dunia ini, dibawa ke gunung yang tinggi, diperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, ditawarin. Kita bisa ditawarin harta benda yang banyak, iming-iming banyak. Yang penting kita mungkin mau lakukan satu dosa. Kita tahu ada tertulis, apa gunanya seluruh dunia saya dapat kalau saya kehilangan nyawaku. Nyawa bukan hanya berbicara tentang nyawa hari ini, kehidupan kita bisa masih hidup, tetapi kalau nyawa kekekalan kita kehilangan. Jadi ini saya tambahkan aja karena nggak ditulis di Markus, cuma mengingatkan supaya kita tahu kembali saat dicobai oleh iblis, tulisan-tulisan yang sudah kita baca, firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Kembali 2 Timotius 3:16, selalu akan menolong kita untuk mengajari kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Kita akan tahu menjawab cobaan-cobaan yang dihadapkan kepada kita. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi Tuhan Yesus gak sendiri ternyata di padang gurun ya. Ada di antara binatang liar. Kalau ada binatang liar ketakutan kita kan, apalagi sendiri. Tapi Yesus percaya dia gak sendiri. Ini Tuhan kirimkan malaikat-malaikat melayani dia dalam menjalani padang gurun kehidupan kita masing-masing. Ada binatang liar di sekitar kita yang menakutkan kita. Percaya, malaikat-malaikat berkemah di sekeliling rumah kita, berkemah di setiap tempat di mana kita pergi, saat kita mau terus mengandalkan dia, saat kita terus mau menyerahkan hidup kita kepada dia, sehingga menjalani padang gurun seperti Tuhan Yesus. Dia gak rasakan panasnya, dia gak rasakan takutnya, dia gak digigit oleh binatang liar, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Kita lanjut ke perikop berikut. Yesus tampil di Galilea, ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kita juga, saya nggak bahas kembali di sini, kita sudah baca semua sebelumnya tentang Yohanes Pembaptis yang ditangkap, yang dimasukkan penjara, dan sesudah itu diminta untuk dipenggal kepalanya. Itu semua ada kisahnya ya. Kalau tertarik silahkan baca, ada di kitab Matius yang sudah kita baca dan bahas bersama-sama sebelumnya. Di Matius pasal 11, di situ kita lihat bagaimana dia dipenjarakan. Ada kisah-kisah di situ yang dia mendengar Yesus membuat mujizat di luar, tapi Yesus nggak datang untuk tolong dia. Ada banyak kisah juga tentang Yohanes Pembaptis, tapi kita lihat Markus nggak terlalu tuliskan kisahnya. Cuman untuk mengingat kembali, Yohanes ditangkap dan karena peristiwa antara Herodes dan saudaranya Filipus yang punya istri namanya Herodias dan diambil oleh Herodes. Nanti anaknya Herodias menari menyenangkan hati Herodes, dan Herodes berjanji, apa saja engkau minta akan kuberikan. Nah, orang yang lagi sakit hati Herodias dapat kesempatan, mintalah ke anaknya untuk kepala Yohanes yang diberikan. Cuman sampai di situ dulu, nanti cari sendiri ya. Kita lanjut, ini kata Yesus ya. Yesus yang lanjutkan, kan Yesus sudah datang, yang utusan sebelumnya sudah memberitahukan, sekarang Yesus yang berkata waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ajakan pertobatan diserukan oleh Yohanes, dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, dan Yesus tambahkan, percayalah kepada Injil. Kita lihat dalam perjalanannya nanti, Yesus pekerjaannya adalah memberitakan Injil, Injil damai sejahtera kemanapun dia pergi. Karena bagaimana orang mau percaya kepada Injil kalau tidak ada yang memberitahukan? Bagian kita hari ini, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, bagian mana yang saya bisa pakai saat Tuhan menyuruh saya memberitakan Injil hari ini? Sekarang sudah begitu banyak cara untuk memberitakan Injil. Sudah begitu banyak cara yang bisa dipakai untuk
Injil yang dibagi, memberitakan damai sejahtera, memberitakan sukacita, bukan malah membagikan kebencian, membagikan pertentangan, orang tambah kacau. Tetapi mari kita bagikan Injil damai sejahtera kepada setiap orang, siapapun yang kita temui, dimanapun kita ada. Baiklah kita menjadi orang pembawa damai, bukan menjadi pembawa pertentangan dan malah menjadi biang untuk saling merusakkan orang-orang. Jadi intinya bagaimana supaya orang bisa percaya seperti Tuhan Yesus bilang di sini, percayalah kepada Injil. Perlu ada yang memberitahukan Injil itu terlebih dahulu. Karena kalau tidak diberitahukan, tidak ada yang akan tahu. Saya bagikan sedikit dari Roma 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ini yang Yesus sampaikan, bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, Roma 10 ayat 13 ini katakan tadi, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang bisa berseru kalau mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana orang bisa percaya kalau mereka tidak dengar tentang Dia? Nah, bagaimana orang bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini yang Yesus kerjakan waktu Dia datang di bumi. Dia beritakan Injil dan Dia berkata, percayalah kepada Injil. Hari ini kita semua bisa memberitakan Injil dimanapun kita berada, baik di rumah. Bukan cuma memberitakan artinya pegang Alkitab, bacakan ayat kepada orang, tetapi memberitakan Injil dengan mulai menjadi pelaku firman. Dari hari ke hari, perbuatan lama kita yang dulu suka ngambek-ngambekan, dulu suka marah-marah, beritakanlah Injil dengan perubahan hidup. Perubahan dari menjadi lebih sabar, menjadi gak suka menghakimi, menjadi lebih murah hati, menjadi lebih pengendalian diri. Di sanalah Injil diberitakan. Kita hari ini bisa memberitakan Injil dimanapun kita berada, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi pastinya dengan aksi. Kita lanjut perikop berikut. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ini Yesus lagi jalan-jalan menyusur Danau Galilea. Dan di situ Dia lihat Simon dan Andreas. Mereka dua bersaudara. Saat ditemui Yesus, mereka lagi menebarkan jala. Mereka lagi mengerjakan pekerjaan hari-hariannya sebagai penjala ikan. Dan saat Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka enggak bilang lagi, tapi Tuhan bagaimana caranya? Selama ini kan kami cuma jala ikan. Gimana caranya mau jala manusia? Apakah kami juga perlu bawa filet kami, jaring kami ya, baru kami sebarkan ke orang, baru tangkaplah dia masuk ke jaring kami seperti ikan? Mereka enggak tanya-tanya kalau kita lihat di sini. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Mereka enggak ada logika-logika pertanyaan di dalam mereka, langsung saja ikut Yesus, tinggalkan jalannya. Nah, kalau hari ini mungkin Tuhan panggil kita bilang, saya mau seperti Simon dan Andreas, saya juga mau tinggalkan deh, sekarang kan saya lagi kerja. Tapi kalau Tuhan panggil, saya mau tinggalkan pekerjaanku, konteks berbeda.
Jangan kita pakai satu firman untuk membenarkan kita sudah malas mau kerja, sudah bilang, oh iya saya mau dipanggil Tuhan pergi melayani katanya ke Israel misalnya. Saya tinggalkan pekerjaanku seperti Simon dan Andreas. Jadi kita perlu nggak bisa ambil seperti itu firman Tuhan dan ngikutin yang kita mau di sana. Ini konteks dulu mereka bisa lakukan seperti itu. Kalau kita ya tetap bisa melayani Tuhan tanpa tinggalkan pekerjaan. Nanti itu ada Rasul Paulus yang tulis di Alkitab yang lain yang mengatakan, sepertilah waktu kamu dipanggil tetaplah tinggal dengan keadaanmu seperti yang kau dipanggil. Sudah jadi istri, ibu rumah tangga, baru bilang saya dipanggil Tuhan, saya tinggalkan semua keluargaku supaya saya pergi melayani Tuhan. Tinggal tetap sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, dan kita bisa lanjutkan bagian kita. Kecuali kalau memang kita lihat memang panggilannya sudah ada, kita masih bisa lanjut hidup. Kalau memang kita mungkin gak kerja lagi, kita bikin hal-hal yang lain. Jadi banyak konteks di dalam, gak bisa langsung dibilang, oh ya saya tinggalkan semua, saya ikut Yesus. Yang berikut ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Jadi Yesus juga memanggil murid-muridnya, enggak satu kali rangkul semua satu kaligus. Ini ada step by stepnya. Tuhan jalan, ketemu 1, 2, jalan lagi, ketemu lagi 2. Nah kita lihat ini 2 bersaudara yang diambil ya. Tadi Simon dan Andreas, dan sekarang yang berikut ini dia melihat lagi Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, 2 bersaudara. Mereka juga lagi bekerja membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ada yang perlu kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Ini yang saya bisa dapat hari ini, bahwa bukan hanya artinya seperti yang kita baca ini, saya tinggalkan jalaku, saya tinggalkan semua pekerjaanku dan ikut Yesus. Kalau kita mau ikut Yesus, Yesus sendiri yang sudah katakan di firman yang lain, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa yang kita bisa tinggalkan hari ini supaya mengikut Yesus? Tinggalkan karakter lama kita, tinggalkan yang selama ini tidak seperti yang Tuhan mau. Kita minta Roh Kudus, bukakan Tuhan karakterku yang masih ada, karakter malasku, saya enak-enak tinggal tidur, karakter egoisku, saya cuma yang penting saya senang, orang lain gak senang terserah, yang penting saya senang, karakter pelitku, karakter menunda-nundaku, karakter pemarahku, karakter cerewetku, semua. Itu yang saya bisa dapat, bahwa kalau Yesus panggil kita, tinggalkan itu untuk bisa mengikuti dia. Dan betul, ini mereka bisa langsung. Kalau kita kan butuh waktu untuk memperbaiki itu bagian-bagian. Sudah terlalu lama kita jadi cerewet, itu perlu latihan terus menerus. Latihan cerewet hari ini, besok saya kurangin cerewetku, minggu depan semakin kurang. Akhirnya yang cerewet dulu kok udah gak ada lagi sama orang itu. Yang dulunya suka marah-marah, kok dari hari ke hari mulai kurang, dan semakin berkurang sampai akhirnya gak kelihatan lagi pemarahnya. Saya bersyukur mengikuti kelas pemuridan dari Kingdom Community Center, karena di sana kami belajar untuk bikin goal dari pemarah, dari cerewet kita bikin. Saya setting goal 1 minggu atau 1 bulan. Kalau dulunya saya suka cerewet, pas saya mau cerewet, ingat, saya mulai catat, sudah mulai kurang cerewetku, 1 minggu kurang, berikutnya kurang dan kurang terus. Masih terus ada goal setiap waktu yang saya setting, karena banyak sekali karakter-karakter yang perlu saya perbaiki, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau gak pernah dikerjakan, tidak ada orang yang menuntun saya, ya tinggallah terus di manusia lama dengan kebenaran saya sendiri, yang saya pikir saya sudah bagus, cerewet bagus. Ada yang bilang cerewet bagus, tapi kita bisa berbagi tanpa bercerewet-cerewet ria. Ya, kita lanjut. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 21, mereka tiba di Kapernaum. Jadi ada kata mereka sekarang sudah ada muridnya yang 4 orang ngikutin ya, kalau kita ikutin dari atas. Mereka sudah 5. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar.
Yesus masuk rumah ibadat, apa yang diajarkan? Injil. Injil yang dia bilang tadi, percayalah kepada Injil. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar, tetapi ada kuasa di balik ajarannya, bukan cuma asal ajar, bukan cuma asal teori, tetapi Yesus mengajar, ada kuasa sambil dia bagikan, ada kuasa yang mengalir dari ajaran Yesus. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa itu? Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Yesus langsung viral. Kita lihat di sini bagaimana Yesus memulai pelayanannya. Untuk kita pelajari step by stepnya. 30 tahun dia belajar di tengah-tengah keluarganya sebagai anak dari Yusuf dan Maria dengan saudaranya yang lain. 30 tahun tidak pernah didengar tentang Yesus. Ada masa persiapan kita, orang gak tahu, orang gak kenal, sampai Tuhan munculkan. Sebelum Tuhan Bapa memunculkan dia mengerjakan visinya di bumi. Masing-masing kita Tuhan kasih visi. Kenapa kita diciptakan di bumi? Kenapa kita lahir di bumi? Ada proses persiapan. 30 tahun kita, mungkin 30 tahun kita itu adalah 20 tahun di hidup kita, atau 40 tahun, atau 50 tahun. Tuhan Yesus 30 tahun. Dan sebelum masuk di kancah mengerjakan visi itu, terlebih dahulu lewat padang gurun. Banyak yang kita langsung mau top di atas, langsung tampil di panggung tanpa melewati padang gurun. Yesus, step by step pelayanan Yesus, dia dibimbing hidup dari hari ke hari bersama keluarga jasmaninya, kemudian dia lewatin dia dibaptis, ya sesudah itu dibaptis kan, baru sesudah itu dia lewatin padang gurun, baru dia mulai di sana keluar memberitakan ajakan pertobatan, dan dia mulai mengambil orang-orang untuk bersama-sama, murid-muridnya untuk bersama-sama melayani. Kita lanjut di sini bahwa ini roh jahat di dalam bait Allah, dia mengajar, pengajarannya berkuasa, roh jahat kenal dia. Jadi ini roh jahat tahu, apa urusanmu dengan kami? Berarti roh jahat itu tidak sendiri, kami berarti lebih dari satu. Hai orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Yang roh jahat pun tahu siapa Yesus, yang kudus dari Allah. Yesus enggak ambil waktu untuk berdiskusi sama ini roh jahat. Iya, bagaimana kamu tahu saya ini dari Allah yang kudus? Yesus enggak ambil waktu untuk berdiskusi. Jadi kita bisa belajar, kalau kita tahu itu roh jahat atau orang-orang yang mau menjatuhkan atau apa, enggak usah berdiskusi. Ini cara Tuhan untuk menstop roh jahat. Dia segera hardik roh jahat itu. Dia enggak hardik orangnya. Jadi orang ini kerasukan roh jahat. Jadi yang dihardik adalah roh jahatnya, bukan orangnya. Nah, dihardik, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat takut dan dengar kepada Yesus. Roh jahat menggoncangkan orang yang dirasukinya dan dia menjerit keluar daripadanya. Kita belajar, ternyata di dalam hidup ada yang namanya roh jahat yang bisa merasuki orang-orang, yang orang dikatakan kerasukan roh. Ini dibaca sendiri. Nah, kadang kita bilang, oh itu enggak ada, cerita aja. Ini Tuhan Yesus ngalamin. Ada namanya roh jahat. Dan bagaimana kita bisa menghadapi roh jahat? Dihardik, cara Yesus menghardik, tidak tinggal diskusi. Dan orang-orang yang menyaksikannya biasanya itu para penonton,
akan takjub, wih belum pernah ada ajaran seperti ini, masa bicara ke roh jahat. Oh, kita bisa lihat itu roh jahat keluar dan teriak. Nah, di sana mereka bilang ajaran baru. Tetapi mereka lihat ajaran baru ini oleh seorang yang bernama Yesus, anak tukang kayu. Dia berkata-kata dengan kuasa. Bahkan roh jahat itu pun taat kepadanya. Kita sebagai orang percaya hari ini, kuasa itu Tuhan berikan. Kuasa itu diberikan, yang penting kita mau terus-menerus taat, ikuti apa yang Tuhan mau. Kita ikuti apa kehendak Tuhan, pasti kuasa itu kita bisa pakai untuk menolong orang lain dan menolong diri kita sendiri. Tetapi kalau kita masih mengikuti kemauan kita sendiri, kita masih mau untuk ego kita supaya kita nanti dipuji orang, wih hebat sekali, kuasanya belum bisa kita dipercayakan. Kalau kuasanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, pasti yang kita percayai, yang Yesus sudah lakukan. Dia pernah berkata di firman yang lain, kamu bahkan bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang aku lakukan, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku dan kamu percaya. Jadi ayat 28, tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia. Saya nggak tahu gimana caranya tersebar dengan cepat dulu, karena belum ada WhatsApp, belum ada IG, belum ada Facebook, belum ada semua media. Tapi dulu pun bisa segera tersebar ke seluruh penjuru Galilea. Hari ini kita cepat sekali tersebar ke seluruh dunia. Baru terjadi di Amerika, di Afrika, di Australia sudah bisa tahu. Karena situasi sekarang sudah sangat berbeda, jauh lebih daripada yang Yesus bilang dulu aku lakukan. Hari ini kalau kita mau menyatakan kuasa Yesus, kita mau berbagi kebaikan, kita bagi hari ini dari Amerika, orang di Australia bisa tahu. Bagikanlah yang baik, siarkanlah yang baik, sebarkanlah yang baik. Jangan sebarkan hal-hal yang busuk. Yang berikut, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Jadi yang pertama tadi udah menyembuhkan, mengusir roh jahat. Sekarang Yesus bikin lagi hal baru, yaitu menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi ada perkunjungan keluarga ini ya. Tadi udah 5, mereka masih 5 orang ini. Yesus berkunjung ke rumahnya Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Tadi Tuhan Yesus menghardik roh jahat, kali ini sakit demam ini Yesus pakai cara yang lain. Ia memegang tangan ibu mertua Petrus, dia bangunkan dan lenyaplah demamnya. Tuhan pakai berbagai macam cara untuk menyembuhkan orang. Tuhan pakai berbagai macam cara untuk menolong kita. Cara yang satu tidak sama dipakai kepada orang yang lain. Jadi jangan kita cuma pikir, nanti Tuhan akan tolong saya seperti caranya tolong temanku di sana. Dia punya 1000 macam cara, kreativitas untuk menolong dan menyembuhkan kita. Yang berikutnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ada tujuan Tuhan memulihkan hidup kita. Ada tujuan Tuhan menyembuhkan kita, supaya kita bisa melayani Dia dan melayani orang-orang lain di sekitar kita. Ini melayani mereka ya, bukan cuma layanin Yesus, tapi layani juga Simon dan Andreas. Tuhan mau hidup yang dipulihkan supaya nanti kita bisa melayani orang-orang lain, melayani Yesus dalam hidup kita dengan melayani orang lain yang Tuhan bawa di hidup kita. Ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Kenapa? Karena mereka lihat Tuhan Yesus sembuhkan yang sakit demam dan Tuhan Yesus usir yang roh jahat dari yang kerasukan setan. Kita biasanya kalau sudah dengar begitu, ada viral-viral, langsung kita bawa yang serupa ya, yang orang sakit. Tadi saya dengar di sana katanya bisa itu sembuhkan orang lumpuh berjalan. Carilah orang lumpuh, dibawa lagi ke situ. Nah, ini yang orang-orang lakukan, mereka bawa yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ayat 33.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Coba kalau kita bisa bayangkan, ini kalimatnya singkat, tapi kalau kita bawa di kehidupan nyata, coba di depan rumah saudara hari ini, berkerumun banyak sekali orang sakit, orang kerasukan setan, karena ada Yesus yang di dalam rumah untuk mereka rindu. Banyak sekali orang yang berkumpul di depan pintu, dan ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Saat kita mencari Dia, tunggu antrian di depan pintu. Mungkin antrian kita paling di belakang, mungkin sudah antrian ke 100. Waktu kita lebih jauh daripada yang antrian di depan. Tetaplah berharap, tetaplah setia untuk berharap Dia akan tolong saya. Jangan menyerah saat antrian kita, kok sudah lama sekali Tuhan saya antri nih di depan pintu nih Yesus, tapi yang di depan kan masih ada urutan ketiga, kedua, keempat, kelima, keenam, terus yang disembuhkan Yesus dulu. Ternyata ini yang saya dapat, ada masing-masing waktu saat kita antri di depan pintu rumah di mana Yesus ada untuk menolong kita, supaya kita belajar buah roh sabar, menanti waktunya Tuhan untuk menyembuhkan kita, menanti Tuhan untuk mengusir setan-setan yang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Yang berikut, Yesus mengajar di kota-kota lain, ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, masih sangat pagi, masih sangat gelap. Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus ada usaha untuk pergi ke tempat sunyi. Dia gak mau diganggu orang. Dia cari tempat yang sunyi. Dia merelakan jam tidurnya subuh-subuh. Enaknya itu di tempat tidur kalau pagi-pagi, apalagi kalau terbungkus selimut. Enak sekali. Yesus kalahkan semua itu, kenyamanannya, kenikmatan tubuhnya. Dan dia bangun, pergi, berjalan. Dia jalan keluar untuk bisa mengikuti, untuk bisa pergi berdoa kepada Bapanya. Kita lihat di sini Yesus selalu mencari Bapanya sebelum memulai sesuatu. Dia berdoa, dalam hal ini berdoa mencari apa kehendak Bapanya untuk sepanjang hari itu. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah setiap hari, setiap pagi sebelum kita memulai hidup kita tanya dulu, Bapa, apa kehendak-Mu hari ini? Dengan siapa Engkau mau pertemukan saya? Apa yang Engkau mau aku lakukan hari ini? Aku tahu semua kehendak aku, pikiranku, perasaanku di bawah kehendak Roh Kudus. Aku banyak program Tuhan hari ini. Tinggal datang bawa ini, tinggal silakan Roh Kudus tanda tangan, sudah ada ini programku, atau kita bilang Roh Kudus, silakan Engkau yang ngatur program yang ada, yang Engkau mau aku lakukan hari ini. Ini yang Yesus lakukan di pagi-pagi benar. Ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kita lihat bagaimana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa untuk memberitakan Injil lah dia datang. Karena untuk itu aku telah datang.
Yesus nggak bilang, wah banyak sekali yang tunggu saya ya. Ini kan murid-muridnya bilang, banyak, semua orang mencari engkau. Nah kalau biasanya begitu kan kita jadi bangga-bangga, banyak yang butuh saya, banyak yang suka saya. Kita bisa ya bisa saja muncul kebanggaan. Tetapi Yesus bilang, mari kita pergi ke tempat lain. Yesus enggak tersidetrack dengan banyaknya orang yang mencari dia dengan puji-pujian. Dia berkata, marilah kita pergi ke tempat lain. Sudah cukup dia pada waktu itu di tempat yang sudah dilewati, memberitakan Injil, menyembuhkan orang, mengusir roh jahat. Dia pergi lagi ke tempat yang lain. Tuhan gak tinggal cuma di satu tempat, dan tujuannya untuk pergi ke kota-kota yang lain yang berdekatan untuk memberitakan Injil. Ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kembali yang dilakukan Yesus di seluruh Galilea, memberitakan Injil dan mengusir setan-setan. Banyak sekali setan-setan yang merasuk orang-orang pada saat itu ya. Dan hari ini kalau masih ada setan-setan yang merasuk, kita percaya bahwa kuasa Yesus yang ada pada kita akan terus kita berani percayai, dan kita bisa perkatakan mau kerasukan setan tentang kemarahan kah, tentang iri hati kah, hal-hal yang ada, kita percaya bahwa roh Tuhan Allah yang ada pada kita jauh lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia, roh-roh setan-setan yang mau untuk membawa kita jauh daripada kehendak Tuhan. Kita percaya itu, dan kita bisa sendiri untuk berkata, saya roh Tuhan Allah yang ada dalam diriku. Saat roh kemarahan mau datang, saya segera matikan itu roh kemarahan. Kita bisa hardik roh marah itu supaya kita bisa menjadi tenang kembali, dan kita bisa mematahkan dan mematikan kemarahan-kemarahan di dalam diri kita yang hanya membawa kepada dosa kalau kita marah. Ayat yang ke-40, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, kali ini orang kusta. Tadi sudah ada orang yang kerasukan setan, ibu mertuanya Petrus demam, dan orang-orang lain yang sakit juga bermacam penyakit. Nggak disebutkan sakit apa, kali ini disebutkan bahwa ini seorang yang sakit kusta. Nah, kita tahu di zaman itu orang sakit kusta itu orang-orang yang disingkirkan, orang yang terhina, orang yang direndahkan. Orang-orang nggak mau dekat-dekat karena takut tertular. Nah, ini orang kusta itu datang pada Yesus, dan Yesus nggak lari terbirit-birit. Yesus nggak bilang, nanti aku ketularan. Nggak, ini orang datang berlutut di hadapan Yesus memohon bantuannya, dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus bikin apa? Menjamah orang itu. Dia ulurkan tangannya. Yesus nggak takut bahwa nantinya dia tercemari dengan orang kusta itu, di mana dalam masyarakat orang kusta dijauhi dan orang paling takut untuk bikin kontak sekalipun jauh-jauh, apalagi menjamah. Yesus melakukan yang berbeda. Dia ulurkan tangannya, dia jamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus mau datang kepada kita hari ini. Kusta apa yang ada dalam diri kita? Penyakit kusta, bukan lagi dalam bentuk kusta yang badan kita yang meleleh atau gimana, tapi kusta-kusta rohani yang ada dalam diri kita hari ini. Mungkin kita dijauhi orang karena mereka lihat selama ini kita cerewet kah, kita suka marah-marah kah, cuman datang ngeluh-ngeluh kah, atau cuman cerita padang gurun kita yang susah, dan mungkin orang menjauhi kita. Kalau kita datang pada Yesus, mohon bantuannya, berlutut seperti orang kusta ini, saya percaya Yesus akan tergerak hatinya. Dia jamah kusta-kusta kita. Dia tolong kita untuk ubahkan. Dia tolong kita untuk penyakit kusta kita itu diubahkan dan bisa menjadi sembuh.
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Orang ini langsung sembuh, langsung tahir, dan Yesus menyuruh dia pergi. Tetapi disuruh dengan peringatan keras, disuruh dengan peringatan untuk mengingat, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Disuruh untuk enggak bilang kepada siapapun. Tetapi yang dia harus lakukan, Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada aturan di zaman Perjanjian Lama bagaimana imam-imam lah yang mengecek semua kalau betul-betul itu orang sudah bebas dari sakit kustanya. Ada yang diteliti semua ya, ada aturan-aturannya. Kalau saya tidak salah itu di imamat, saya belum sempat cari kembali untuk pastikan ayatnya di mana. Tetapi itu kenapa Yesus di Perjanjian Baru menyuruh orang kusta ini pergi ke imam, karena mereka yang bisa lihat, nggak usah cerita, mereka udah tahu kalau dia sakit kusta. Nah kalau datang mereka akan tes, ternyata dia sudah pulih. Jadi nggak usah cerita, itu yang Yesus bilang, nggak usah cerita, pergi kepada imam, dites, memang kelihatan dia sudah pulih, persembahkan untuk pentahiranmu persembahan seperti yang Musa sudah perintahkan. Nah kalau Tuhan pulihkan hidup kita, orang akan lihat sendiri. Nah kadang kita berkoar-koar, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Ini orang kusta, kita lihat apa yang dia lakukan, taat enggak sama perintah Yesus. Ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Dia enggak dengar-dengaran, dia pikir, wah kenapa saya enggak bilang ini mujizat luar biasa, Yesus yang sudah pulihkan saya, kok saya enggak pergi cerita. Ada hal yang menurut kita baik, menurut kita benar, tetapi belum tentu baik dan benar menurut Tuhan. Yang Tuhan mau kita cuma dengar-dengaran, kita cuma taat supaya tidak memberitahukan kepada siapapun. Tetapi malah ini orang bertindak menurut pikiran dan pertimbangannya sendiri. Begitu seringnya dalam hidup kita bertindak sesuai dengan pikiran dan pertimbangan kita sendiri. Kita pikir baik, kita pikir benar, kita baik untuk orang. Ternyata orang itu gak butuh, malah orangnya malah gak senang saat kita lakukan. Jadi kita tanya selalu Roh Kudus dulu, senang gak orang ini kalau saya lakukan seperti ini? Menurut saya baik, tapi mungkin dia gak terima dengan baik. Nah seperti inilah yang Yesus sudah bilang jangan, sudah diwanti-wanti jangan bilang. Ternyata dia bikin semau hatinya saja, dan ada akibat di situ, dia menjadi bumerang sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Setelah dia sebarkan peristiwa itu, ya orang-orang yang kita tahu di pembacaan Matius, ada imam-imam kepala, tua-tua, orang-orang Farisi yang gak senang Yesus melakukan mujizat semua ya. Mulailah mereka mencoba menghalangi, sehingga di sini Yesus menjadi tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Supaya kita berhati-hati, gak semua yang baik itu perlu digembar-gemborkan hari itu juga. Kita perlu pengendalian diri, perlu belajar. Saya belajar dari waktu ke waktu. Saya orangnya senang sekali berbagi. Saya senang sekali bagi semua dan apalagi yang baik ya, saya senang sekali bagi. Saya berusaha nggak bagi yang jelek supaya nggak mencemari orang lain. Tapi kalau ada yang baik saya mau cepat-cepat bagi. Tapi dalam perjalanan waktu saya belajar, saya dibimbing oleh mentor-mentor saya untuk bagaimana ada hal yang kita nggak bisa langsung kasih gambar-gemborkan lah, apalagi yang saya senang pasang status biasa. Di sana mulai belajar yang mana yang saya bisa bagikan, yang mana yang tidak,
dan dari waktu ke waktu terus belajar, karena kalau perasaan hati senang mau bagi-bagi, tetapi kalau ternyata Roh Kudus bilang jangan dulu atau nggak usah, ya belajar untuk mulai taat. Karena sekalipun menurut saya baik, sekalipun menurut saya benar, tetapi kalau Tuhan bilang jangan, ya harus taat. Nah di sini orang kusta tadi, dia tidak taat dan membuat Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Yesus dimanapun dia berada, mau di tempat sepi pun, selalu orang akan cari. Dimanapun kita berada, saat ada Roh Tuhan bersama-sama dengan kita, tuh orang akan cari. Jadi nggak perlulah kita cari-cari, banyak hal kita cari-cari ya. Kalau Roh Kudus yang suruh, ya kita pergi cari. Kalau disuruh diam, ya diam. Ini pelajaran dari Markus pasal 1 yang kita sudah baca hari ini. Roh Kudus kiranya terus menuntun kita untuk semakin memilah-milah mana yang benar dan baik menurut Tuhan, bukan yang benar dan baik menurut saya. Kiranya keteladanan dari cara-cara Tuhan Yesus, proses-proses Tuhan Yesus melayani, mengerjakan visinya di bumi, kedekatannya kepada Bapaknya untuk selalu mencari Dia pagi-pagi benar, menjadi pelajaran hidup bagi kita hari ini. Dan Roh Kudus terus yang akan menolong kita, menuntun kita supaya kita bisa terus-menerus diubahkan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.